Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama Kak Komar di channel Utak Atik Matematika. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas induksi matematika di konsep keterbagian. Ya, ini Kakak ambil soal-soalnya dari buku BSE. Oke, sebelum kita ke pembahasan soal, Kakak ingin menguatin dulu. Di sini ada kata-katanya. Ini ada kata-kata habis dibagi, kemudian salah satu faktor kelipatan gitu ya. Ini kata-kata kuncinya. Coba kalian pahami dulu maksud habis dibagi itu artinya apa ya. Contoh gini, contoh. Sekarang yang habis dibagi dulu ya. Habis dibagi. Nah, contoh misal gini. Contoh 12 habis dibagi berapa? Dibagi 3. Kenapa? Karena 12 dibagi 3 ini sama dengan 4 ya. Ada sisa nggak? Sisanya 0 ya. Berarti kalau sisanya 0, berarti ini artinya habis dibagi. Oke. Terus kita contoh yang lain nih. Berarti 12 gini ya. Tidak habis dibagi 5. Kenapa? Karena 12 dibagi 5 ini sama dengan 2. Ada sisa nggak? Ada. Sisanya berapa? Sisanya 12 bagi 5 sama dengan 2 ya. Sisanya 2. Nah, berarti 12 tidak habis dibagi 5. Nah, terus efeknya apa? Kalau habis dibagi, maka kita bisa merubah menjadi bentuk gini. 12 habis dibagi 3. Berarti 12 itu sama dengan, bisa kita rubah menjadi 3 dikali sebuah bilangan asli. Nah, A-nya itu harus bilangan asli misalkan ya. Berapa? 3 dikali 4. Gini. Benar ya? Ada bilangan asli A-nya? Ada. Nah, tapi kalau tidak habis dibagi, 12 misalkan ya sama dengan 5 kan dikali A. Ada nggak bilangan asli A ya yang menyebabkan 5 dikali bilangan asli A dapat 12. Maka ini tidak ada bilangan asli A-nya. Tidak ada bilangan asli A-nya ya, yang menyebabkan 12 itu sama dengan 5 dikali bilangan asli berapa? Kali 2 nggak bisa, kali 3 nggak bisa juga gitu. Artinya gini, ada kata habis dibagi berarti kita bisa merubah menjadi 3 dikali sesuatu. Contoh di sini. Nah, ini habis dibagi oleh X min 1. Artinya apa? Kita bisa rubah menjadi X min 1 dikali bilangan asli A. Oke, bilangan asli A. Atau boleh P, terserah ya. Boleh P, boleh D gitu. Yang penting di sininya bilangan asli. Oke, gitu. Kan habis dibagi-bagi nih. Habis dibagi 2003. Artinya apa? Bisa kita rubah menjadi 2003 dikali bilangan asli ya. Sebuah bilangan asli, bebas bilangan aslinya. Gitu ya. Ya boleh A, boleh P, boleh Z, terserah kalian. Yang penting bilangan asli. Oke. Ini habis dibagi 4005. Artinya bisa kita rubah, bisa kita bentuk menjadi 4005 dikali sebuah bilangan asli. Kayak gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya ada salah satu faktor ya. Itu habis dibagi tadi Kakak kuatin habis dibagi 3, artinya bisa kita rubah 12 itu menjadi 3 dikali sebuah bilangan asli. Oke. Nah, yang kedua ada kata salah satu faktor. Faktor itu apa sih? Faktor itu sama kayak tadi nih. Faktor dari 12 berapa aja? Faktor dari 12. Berarti 1 ya, 2, 3, 4,
6, 12. Nah, kalau faktor dari, misalkan ini 1 faktor dari 12, artinya 1 bisa dikali sebuah bilangan asli sama dengan 12, gitu ya. Terus 2 bisa dikali sebuah bilangan asli yang menghasilkan 12. Artinya faktor dari, ya, faktor dari juga sama nih. Adalah salah satu faktor ini adalah 5. Artinya bisa kita rubah menjadi 5 dikali sebuah bilangan asli. Salah satu faktornya 3, berarti 3 dikali bilangan asli. Gitu. Terus apalagi kelipatan. Sekarang kelipatan. Kelipatan misalkannya kelipatan 3, kelipatan 5. Kelipatan 5 berapa aja? Berarti 5. Terus 10, 15, 20, 25. Artinya apa? Artinya misalkan 10. 10 itu bisa kita rubah karena kelipatan 5 berarti jadi 5 dikali sebuah bilangan asli. 5 kali berapa? 5 kali 2. Terus 20 berarti berapa nih? 20 berarti 5 dikali sebuah bilangan asli berapa A-nya? 4 gitu ya. Artinya gini. Artinya habis dibagi salah satu faktor dan kelipatan ini ujung-ujungnya kita harus rubah menjadi perkalian bilangan gitu ya dengan bilangan asli. Gini tadi salah satu faktornya 3, nanti kita bisa rubah jadi 3 kali A. Salah satu faktornya 5, jadi 5 dikali A. Kelipatan 27 berarti 27 dikali A. Boleh kali B ya? Boleh. Yang penting si A dan B-nya itu adalah bilangan asli. Terserah kalian mau kasih simbol apa, itu namanya variabel boneka. Yang penting itu harus bilangan asli. Gitu ya. Ini konsep dasarnya dulu. Jadi kita pahami dulu maksud dari soalnya. Oke, setelah kalian memahami konsep tadi ya, konsep habis dibagi, faktor, dan kelipatan, nah kita akan coba mengerjakan soalnya ya. Soal nomor 1 ini X pangkat N min 1 habis dibagi X min 1. X tidak sama dengan 1 dan N-nya bilangan asli ya. N-nya bilangan asli. Oke. Ini buktikan dengan induksi matematika. Kita gunain langkah-langkah induksi matematika. Langkah-langkahnya gimana? Masih ingat? Langkah. Oke, nomor 7 dulu ya. Nomor 7. Langkah 1 ya, langkah 1. Oke, atau basic step ya. Basic step, langkah dasarnya. Kita buktikan benar untuk ini kan N-nya bilangan asli. N bilangan asli dimulai dari 1 ya. Jadi yang pertama itu berarti untuk N sama dengan 1. Oke. N sama dengan 1, kita buktikan nih. Berarti X pangkat N N-nya kita ganti ya langsung ya. N-nya kan tadi 1 ya. Berarti X pangkat 1 min 1. Nah, ini habis dibagi X min 1. Tadi kalau habis dibagi artinya kita harus merubah menjadi X min 1 ya. X min 1 habis dibagi X min 1 artinya kita harus rubah jadi X min 1 dikali sebuah bilangan asli ya. Coba, berarti X pangkat 1 min 1 jadi apa? X min 1. X min 1 itu sama dengan X min 1 dikali berapa? Dikali 1 ya. Ada bilangan aslinya? Ada ya. Nah, artinya berarti langkah yang pertama sudah kita buktikan bahwa
ketika n-nya sama dengan 1 ya, ini habis dibagi oleh x min 1, yaitu x min 1 dikali 1. Oke, gitu ya. Ini langkah yang pertama. Yang kedua, ini langkah yang kedua atau langkah induksi ya. Ada yang 2 langkah atau 3 langkah ya, sama aja sebetulnya, intinya adalah sama gitu. Oke, langkah yang kedua kita asumsikan benar untuk n sama dengan k. Artinya apa? Artinya gini ya, artinya apa? X pangkat tadi x pangkat n ya, n-nya kita ganti sama k. X pangkat k min 1 habis ya, habis dibagi, ini asumsi ya, masih asumsi, habis dibagi x min 1. Artinya ya, artinya x pangkat k min 1 bisa kita rubah menjadi x min 1 dikali sebuah bilangan asli. Ini dikali A ya. Dikali, karena tadi habis dibagi x min 1, artinya kita bisa rubah menjadi x min 1 dikali sebuah bilangan asli. Gini ya. Oke. Nah, kemudian kita ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga gini. Nah, langkah yang ketiga kita harus buktikan benar ya, benar untuk n sama dengan k plus 1. Artinya kalau n-nya kita ganti sama kelas k plus 1 harus ditunjukkan bisa habis dibagi atau ditunjukkan menjadi x min 1 dikali sebuah bilangan asli. Kayak gini. Oke, untuk n sama dengan k plus 1 berarti kita x pangkat n ya, n-nya kita ganti sama k plus 1. X pangkat k plus 1 ya, x pangkat k plus 1 dikurangi 1 harus dibuktikan. Nah, gini ya. Harus dibuktikan habis dibagi x min 1 dibagi x min 1. Artinya gitu ya, x pangkat k plus 1 min 1 ini harus kita rubah menjadi x min 1 dikali sebuah bilangan asli. Nah, bilangan aslinya jangan A lagi, karena tadi A ini sudah dipakai di langkah yang kedua. Misalkan dikali bilangan asli P ya. P dan A itu bilangan asli. Gini ya, kita harus tunjukkan ini. Ini harus dibuktikan. Ini akan dibuktikan ya, akan dibuktikan. Oke. Buktinya gimana? Kita bukti. Oke, di sini ya, baru bukti. Oke, kita akan tunjukkan. Berarti nah, x di pangkat k plus 1 minus 1 ya, sama dengan gini. Metode pembuktian di langkah ketiga, intinya apa? Kuncinya apa? Kita harus mendapatkan bentuk yang kita asumsikan di langkah yang kedua. Kita harus mendapatkan bentuk yang ini nih, x pangkat k min 1 gitu ya. Oke, dari sini supaya kita dapat x pangkat k ya, x pangkat k ini kita uraikan jadi x pangkat k dikali dengan x pangkat 1. Ingat ya, ini di eksponen A pangkat B ditambah C itu sama dengan A pangkat B dikali A pangkat C. Ini sifat ya, sifat eksponen. Berarti x pangkat K plus 1 itu sama dengan x pangkat K dikali x pangkat 1. Paham ya? Paham. Oke. Di sini dikurang 1. Nah, sekarang tujuannya dari x pangkat k dikali x min 1, kita harus mendapatkan
X pangkat K min 1. Gimana caranya? Ya, disinilah kita harus kreatif ya. Bisa mendapatkan X pangkat K min 1 gimana caranya? Ya. Oke. Ini ada beberapa cara ya, tapi kakak salah satu aja caranya. Sini supaya dapat X pangkat K plus 1. Nah, ini kan X pangkat K dikali X ya. Nah, ini ada penghalang X-nya. X-nya kita tarik keluar aja. X kita tarik keluar begini. Jadi X pangkat K paksain adain min 1. Ini dipaksain ya. Kenapa harus ada min 1-nya? Biar ada bentuk X pangkat K min 1. Ini biar bentuk ini keluar ya. Tapi tentu saja kalau kita ngerubah jadi kayak gini, ini jadi apa nih? Kalau kita kalikan menjadi X pangkat K dikali X min X dikali 1 min X ya. Min X, sedangkan di soalnya itu bukan min X tapi min 1. Supaya tetap jadi min 1, gimana caranya ya? Caranya kita tambahin ini min X-nya kita hilangin dengan cara menambahkannya dengan X ya. Jadi ini habis ya. Habis, kemudian munculin lagi min 1-nya dengan tambahin min 1 gini. Ya, berarti di sini harus ditambah X dikurang 1 ya. Harus ditambah X dikurang 1. Biar apa? Biar bentuk yang atas sama dengan bentuk yang bawah. Pusing? Tadi ya. Oke, tadi kita harus munculin lagi nih. Biar bentuknya biar tetap jadi min 1 bukan min X, berarti harus ditambahin X 1 gitu ya. Oke. Nah, dari sini, oke, setelah ini, oke, kita hapus saja. Mana hapus. Nah, bentuknya ini sama dengan X pangkat K min 1. Nah, terus tadi X pangkat K min 1, ini bisa kita rubah kan ya, menjadi X min 1 dikali A kan gitu ya. X min 1 dikali A. Nah, ini bisa kita rubah menjadi X. Nah, X pangkat K min 1-nya kita rubah jadi apa? X min 1 dikali dengan A gini. Ini diperoleh dari langkah yang kedua ya. Ditambah X min 1. Oke. Ini kita hilangkan aja kurungnya. Ada apa? X dikali dengan X pangkat K min 1 sama dengan X, ini jadi apa? X min 1 dikali dengan A gini ya, ditambah dengan ini X min 1. Oke, dari sini kita lihat ada faktor, ada X min 1 dengan X min 1. X min 1-nya kita tarik keluar jadi X min 1 gini ya. Nah, dikali dengan ini sisanya X sama A ya. Berarti XA ditambah X min 1-nya udah ditarik, ini kita boleh kali 1 ya. Kali 1 gini. Berarti jadi X min 1 dikali sebuah bilangan asli dikali P. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini terbukti. Oke, gimana? Pusing atau bisa? Oke. Nah, ya, ini caranya. Kita akan
Coba yang kedua ya, soal nomor 8. Memang untuk memahami konsep induksi matematika ini tidak bisa hanya dengan satu contoh soal gitu ya. Kemudian udah langsung bisa gitu, tanpa kalian mencoba untuk mengerjakan soal-soal yang lainnya. Gitu ya. Kita akan coba kerjakan untuk soal nomor 8-nya. Soal nomor 8. Kita tandain di sini. Nah, kita akan jawab soal nomor 8. Soal nomor 8. Nomor 8 nih khawatir nggak cukup space-nya. Nanti kita coba di yang space yang lain ya. Karena kakak cari dulu yang agak bisa cukup ya space-nya. Kita ke nomor 10 dulu. Bebas lah ya, bebas. Intinya sebetulnya caranya sama aja. Oke, kita ke soal nomor 10 dulu. Soal nomor 10, 41 pangkat N dikurangi 14 pangkat N adalah kelipatan 27. Oke. Kita harus buktikan dengan langkah induksi matematika. Maksudnya langkah 1. Ini langkah yang pertama apa? Langkah yang pertama kita harus buktikan benar untuk N sama dengan, ini bilangan asli ya, berarti kita mulai dari 1 karena bilangan asli dimulai dari 1. Kita buktikan benar untuk N sama dengan 1. Artinya apa? Harus kita tunjukkan kalau N-nya diganti sama dengan 1, ini harus menjadi 27 dikali sebuah bilangan asli. Ya, itu harus kita buktikan. Berarti 41 pangkat 1 min 14 pangkat 1 ini sama dengan berapa nih? 41 pangkat 1 berarti 41 ya. 41 min 14. 41 dikurangi 14 berapa? 27 ya. Berarti 27 sama dengan 27 dikali sebuah bilangan asli. Benar ya? Oke, berarti kalau N-nya 1 kita bisa buktikan ternyata bisa kita rubah menjadi 27 dikali sebuah bilangan asli. Bilangan aslinya berapa di sini? 1. Oke, kita ini berarti langkah yang pertama benar ya. Langkah yang pertama benar. Sekarang kita tunjukkan atau kita asumsikan untuk langkah yang keduanya. Langkah 2, asumsikan ya. Asumsikan benar untuk N sama dengan K. Artinya apa? Kalau N-nya diganti sama K, tadi kan 41 pangkat N dikurangi 41 pangkat N, 14 pangkat N maksudnya. Nah, kita ganti sama K. Ini 41 pangkat K dikurangi 14 pangkat K ya. Ini sama dengan ya, sama dengan habis dibagi ini ya. Ini itu saja. Habis dibagi berapa? Dibagi 27 ini masih asumsi ya. Masih asumsi. Oke, asumsi. Jadi gimana? Jadi 41 pangkat K min 14 pangkat K, artinya karena habis dibagi 27 bisa kita rubah menjadi 27 dikali sebuah bilangan asli. Gitu ya. Bisa kita rubah menjadi 27 dikali sebuah bilangan asli. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, kita harus buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 ya. Artinya kita harus buktikan
untuk N sama dengan K plus 1. Sini 41. Ya. 41 pangkat N ya, ini kita ganti sama K plus 1. K plus 1 dikurang 14 pangkat K plus 1 itu harus sama dengan ya 27 dikali sebuah bilangan asli. Nah, sebuah bilangan asli misalkan di sini dikali P. Ya, P itu bilangan, P-nya harus bilangan asli ya. P-nya harus bilangan asli. Nah, ini kita harus dibuktikan yang ini ya. 41 dikali pangkat K plus 1 min 14 pangkat K plus 1 itu harus kita buktikan menjadi 27 dikali sebuah bilangan asli. Ini harus dibuktikan. Oke, kita karena harus dibuktikan berarti kita tunjukkan buktinya. Bukti. Oke, bukti kita tunjukin nih 41 pangkat K plus 1 dikurangi 14 pangkat K plus 1 ya, sama dengan kayak tadi ya, konsep eksponen 41 pangkat K dikali 41 pangkat 1 dikurang 14 pangkat K dikali 14 pangkat 1 ya. Atau bisa kita pindahin 41-nya ke depan. 41 dikali dengan 41 di pangkat K min 14 dikali 14 pangkat K. Gini ya. Oke. Nah, kita mengarahkan atau harus mendapatkan bentuk yang ini 41 pangkat K min 14 pangkat K. Bagaimana caranya supaya bentuk yang ini dapat ya? Nah, ini di sini 14-nya nggak bisa dikeluarin, 41-nya juga tidak bisa dikeluarkan ya, tidak bisa dikeluarkan. Kenapa? Karena beda ya, nggak bisa difaktorin. Nah, caranya gimana? Caranya kita biar bisa difaktorkan, berarti yang 41 ini ngalah aja nih ya. 41-nya kita rubah menjadi berapa? 27. Ini ya. 27 pangkat dikali dengan 41 pangkat K ditambah berapa? 14 dikali 41 pangkat K, gini, minus 14 dikali 14 pangkat K. Ini ya. Ini paham kenapa bisa jadi 27 kali 41 pangkat K kayak gini. Kalau ada gini, kalau ada A dikali B gitu ya, biar gampang pakai angka aja. 3 dikali A ditambah 4 dikali A, ini jadi berapa? Jadi 3 ditambah 4 jadi 7 dikali A gitu ya. Artinya 27 dikali ini ditambah 14 dikali 41 bisa kita rubah jadi 27 tambah 14 berapa? 27 tambah 14 41 dikali 41 pangkat K. Nah, kita uraikan jadi kayak gini. Mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham. Tutup. Kehapus semuanya ya. Kita ininya kegedean hapusnya, kecilin lagi. Oke. Nah, dari sini kita biarin yang 27-nya 27 dikali 41 pangkat K ditambah, nah ini ada 14, ada 14. 14-nya bisa kita tarik keluar
Nah, jadi 14, sisanya tinggal 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K. Nah, muncullah bentuk yang ini yang kita asumsikan, 41 pangkat K dikurang 14 pangkat K. Ada kan ya? Oke, berarti sama dengan ini sama dengan 27 dikali 41 pangkat K ditambah 14 dikali, nah ini kita rubah nih, 41 pangkat K dikurangi 14 pangkat K, nah, sama dengan 27A. 27A ini ya. Nah, terus ada 27 kita faktorin lagi, 27 nya kita tarik keluar, jadi 41 pangkat K ditambah 14 ya, misalnya masih ada 14 sama A ya. 27 nya keluarin, berarti coret-coret, nah, tinggal 41 pangkat K 14A. Nah ini sama dengan 27 dikali sebuah bilangan asli ya, dikali sebuah bilangan asli, jadi 27P terbukti gitu ya. Ini contoh soal nomor 10 ya, soal nomor 10. Nanti yang lainnya juga sama ya, intinya kayak gitu, Satu lagi deh ya, satu lagi atau dua lagi atau semuanya. Oke, kita lihat dulu ya waktunya biar nggak terlalu panjang. Kita satu soal lagi deh, request nomor berapa? Request nomor berapa nih? Request nomor, boleh deh yang susah kak. Yang susah nomor berapa yang susah kak? Nomor, boleh deh yang tadi tuh nomor 8 nih kayaknya ribet. 8. Oke, kita bahas soal nomor 8. Di sini cukup kira-kira, mudah-mudahan cukup ya. Nomor 8 kakak tulis lagi soalnya, salah satu faktor dari sini ya, salah satu faktor dari berapa ini, n pangkat 3 ditambah 3n kuadrat ditambah 2n. Ini salah satu faktornya 3 ya. Salah satu faktornya cukup nggak? 3. Oke, gitu ya. Oke, artinya kita harus rubah ini menjadi 3 dikali sebuah bilangan asli. Kita langkah yang pertama. Oke, seperti biasa. Langkah 1. Kita fokus aja ke sini. Mana? Kok nggak bisa ya? Bisa. Nah, gini ya. Langkah 1. Langkah 1 gimana? Kita harus buktikan benar untuk n sama dengan 1 ya, bilangan asli kita mulai dari 1. Artinya apa? Artinya kita masukin nih n nya diganti sama 1. Berarti 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali 1, ini sama dengan 1 pangkat 3 1 ditambah ini 1 kuadrat 1 kali 3 ditambah 2 kali 1 2 sama dengan 6. Faktor dari 3 ya, kenapa? Karena kita bisa rubah menjadi 3 dikali sebuah bilangan asli, yaitu 2 ya. 3 dikali 2 bilangan aslinya. Berarti untuk langkah yang pertama sudah benar. Nah, kita lanjut ke langkah yang kedua.
langkah yang kedua. Langkah yang kedua, kita asumsikan benar untuk N sama dengan K, ya. Untuk N sama dengan K. Artinya apa? Artinya ini K pangkat 3 tadi, mana tadi teh? Nah ini ya, K pangkat 3, 3K kuadrat ditambah 2K gitu ya. K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K tambah 2K. Ini sama dengan ya, sama dengan kelipatan berapa tadi? Kelipatan 3 dikali sebuah bilangan asli A, ya. Ini masih asumsi. Itu ya. Jadi apa tadi teh kata-katanya? Faktor dari ya. Faktor dari sama kan, faktor dari itu artinya 3 dikali sesuatu. Ini asumsinya. Maka kita harus buktikan di langkah yang selanjutnya, langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga, ini asumsikan benar untuk N sama dengan bukan asumsikan ya, buktikan. Oke, kita harus buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Oke, untuk N sama dengan K plus 1 berarti kita ganti N-nya ini ya sama K plus 1. Artinya K plus 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali K plus 1 pangkat 2 ditambah 2 dikali K plus 1 ya. Intinya N-nya diganti sama K plus 1 semuanya. Ini sama dengan 3 dikali, jangan P, kita ganti sama kalau K ini komar itu udah ada ya. Jangan komar juga, berarti 3 apa nih yang jarang-jarang nih? 3x lah ya. 3x, x-nya itu harus bilangan asli ya. Kita harus dibuktikan. Oke, kita lihat buktinya. Bukti. Nah, K plus 1 pangkat 3 gimana nih? K plus 1 pangkat 3 nanti ini caranya dengan menggunakan segitiga Pascal. Oke, gunakan segitiga Pascal ya. Gunakan segitiga Pascal. Segitiga Pascal nanti dicari lagi ya. Intinya kakak di sini aja langsung ya. Kalau bentuk A ditambah B pangkat 3 itu sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah ini rumusnya ya, A ditambah B pangkat 3. Terus apalagi sekarang A ditambah B pangkat 2. Rumusnya apa? A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, oke. Kita lihat untuk yang pertama K plus 1 pangkat 3. Berarti kita anggap A-nya itu yang K, B-nya yang 1 ya.
Jadi K plus 1 pangkat 3 jadi A pangkat 3 K pangkat 3 gitu ya. K pangkat 3 ditambah 3 dikali A nya tadi K ya, A kuadrat dikali B, B nya 1 dikali 1 tetap. Kok jadi A ya. Ini K kuadrat ditambah ini 3 A nya apa tadi? A nya K, B nya B kuadrat 1 ya, 1 kuadrat 1, nah, ditambah B nya tadi 1 ya, 1 pangkat 3 berarti berapa? 1 gini. Ini penguraian dari K plus 1 pangkat 3 ditambah dengan 3. Nah, K plus 1 kuadrat berarti tadi ya, ini yang jadi A nya, terus jadi B nya. A plus B kuadrat, A kuadrat berarti K kuadrat, jadi K kuadrat ditambah 2AB, 2 kali K kali 1 berarti 2 kali K jadi 2K dikali 1 tetap 2K ditambah B kuadrat 1 kuadrat 1 ini, oke, ditambah dengan, kita langsung kalikan aja yang ini, 2K ditambah 2, 2K ditambah 2 ya. Nah, terus kita munculin sekali lagi ya, tekniknya kita harus munculkan bentuk yang asumsi. Asumsinya mana? Yang ini, K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K. Berarti yang ini ya, K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat, ada 3K kuadrat. Nah ini udah ada 3K kuadratnya ditambah 2K, ditambah yang ini nih 2K. Kita kelompokkan yang warna oranye, tadi ya, K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K. Paham sampai sini? Ya, ini itu. Sisanya apa? Sisanya tulis lagi ditambah dengan, oke, ditambah dengan, nah ini 3K ya. 3K 3K gini. Terus ini 1 ditambah 2 ya. 1 tambah 2 ini. 1 ditambah 2. Nih, jadi berapa? 3 ya. Ditambah 3. Ini 1 tambah 2 3. Ditambah lagi dengan yang ini, 3 dikali K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 gini. Oke. Nah ini K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat tambah 2K sama dengan apa tadi? Sama dengan 3X ya, sama dengan K bukan 3X. Nah, sama dengan 3A ini ya. K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 2K sama dengan yang ininya, ini sama dengan 3A. 3A ditambah dengan ini juga 3-nya. Oke, tulis aja dulu ya. Tulis dulu, ini 3K ditambah 3 ditambah 3 K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Udah kelihatan semua sukunya ada angka 3-nya. Artinya 3-nya boleh kita faktorin, keluarin kayak gini. 3 dikali ini, sisanya 3-nya udah keluar, jadi tinggal A ditambah K ya. Di sini ada 1 ditambah 3-nya udah keluar, tinggal K kuadrat ditambah 2K ditambah 1. Ternyata menjadi 3 dikali sebuah bilangan asli. Jadi 3P ya, ini kita anggap jadi P, 3P udah
bukti. Gitu ya. Ini beberapa contoh soal atau beberapa pembuktian di konsep keterbagian ya. Konsep keterbagian intinya apa? Intinya kalau habis dibagi faktor dan kelipatan ya berarti kita ubah menjadi kelipatan 3, berarti 3 dikali sesuatu bilangan asli, 3 kali A misalkan. Oke, semoga bermanfaat itu ya. Untuk soal-soal yang lainnya kakak sisakan sebagai bahan latihan untuk teman-teman di rumah ya. Ketemu lagi sama kakak di video-video pembelajaran yang lainnya. Semoga bisa membantu. Jangan lupa buat subscribe, like, and share. Semoga kehadiran channel kakak bisa bermanfaat buat semuanya.